Ya Gus Dur kasih semangat aja lah ya. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus. Dia bilang siapa bilang? Jangan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa. Dia bilang. Maka jangan heran kalau nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang Horas. Hati-hati dengan budaya politik orang Jawa dan Sunda. Kalau mereka sudah mengatakan silahkan, monggo, mangga, itu artinya satu dilepas, empat dipegang. Ini main-main saja. Nyebut bang, nyebut. Maksudnya itu la ilaha illallah tentu. Tapi ya dasar dia tidak beragama Islam dan dasar dia mengandung arti sebut itu profesional. Jadi waktu meninggal dia bilang garogo mati. Gus Dur udah bisik-bisik sama saya, kamu bisa jadi gubernur katanya. Ini Gus Dur. Jadi ini beda. Gus Dur yang dukung kampanye. Terus Gus nggak ada pesawat charteran ya Gus, naik pesawat komersil ya Gus, nggak apa-apa. Terus jam 6 terbang lu Gus, nggak apa-apa. Jam 4 pagi udah ditelepon, udah di bandara katanya, gawat. Saya masih di rumah. Kan, terus saya sampai, Gus, maaf Gus, ini jadi sholat subuh di sini aja. Nggak apa-apa Gus, nggak apa-apa. Sampai ke Belitung, mau ke Bangka kan, pulang Jakarta dulu. Kesehatannya gimana Gus? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuci darah tapi cuci ginjal di RSCM. Terus saya datang lihat lagi kan, Gus berangkat lagi nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Ini nih Gus Dur itu, dia bisa membuat kita itu jadi berani kan, karena dia kasih semangatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita akan kembali mengingat almarhum Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan berikut ini adalah beberapa ucapan atau ramalan Gus Dur yang memang benar-benar terbukti. Dan mungkin saja Anda semuanya sudah pernah mendengar atau menonton dari video-video yang lain, tapi ini hanya sekedar mengingatkan kembali dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Mendiang Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid hingga kini masih dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Ketika Gus Dur masih hidup, pernyataan yang terkadang tegas, lugas, nyeleneh seringkali baru diketahui maknanya setelah beberapa waktu kemudian. Selain sebagai sosok ulama besar, Gus Dur mendapatkan julukan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia karena menjadi presiden untuk segala umat yang beragam di tanah air. Selain memiliki keilmuan agama tinggi dan humoris, banyak yang mempercayai Gus Dur memiliki keahlian mampu meramalkan masa depan. Terbukti cukup banyak ucapan-ucapan mantan ketua PBNU tersebut yang terbukti menjadi kenyataan. Sejumlah tokoh memberikan kesaksian ucapan-ucapan Gus Dur yang terbukti benar-benar terjadi. Lantas, apa sajakah ucapan-ucapan Gus Dur tersebut mengenai masa depan dan akhirnya kita bisa buktikan sekarang? Yang pertama adalah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Menurut seorang tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Bukhari Masruri, dalam satu waktu Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi orang nomor 1 di Indonesia. 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, saya Gus Dur Mustafa Soehartoha, pengurus NU Jogja, membicarakan berbagai masalah, tetapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, yang artinya, sudah, tak usah bicara itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Kiai Bukhari melanjutkan ia tak percaya dengan omongan Gus Dur karena saat itu Soeharto telah diangkat menjadi jenderal bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata, politik serta ekonomi publik, tetapi kenyataannya benar-benar memihak Gus Dur. Setelah sebulan kemudian, Soeharto benar-benar lengser. Selanjutnya adalah prediksi dirinya sendiri menjadi presiden. Kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Suatu ketika, Luhut bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan jika Luhut tak perlu berangkat jadi duta besar karena sebentar lagi
Gus Dur akan jadi presiden. Omongan Gus Dur itu tak langsung dipercayai oleh Luhut. Ia tetap terbang menjadi duta besar, namun beberapa bulan kemudian Luhut kaget melihat Gus Dur berada sebagai calon presiden di pemilu 1999. Walhasil akhirnya Gus Dur benar-benar terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. Dan selanjutnya adalah pelengseran dirinya dari presiden. Gus Dur pernah ditanya dalam sebuah acara stasiun televisi, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden? Gus Dur pun menjawab, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur lalu menyebut dua nama tokoh nasional dan kenyataannya melalui buku berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Rizky Utama menjawab semuanya. Nama-nama siapa menjadi dalang pelengseran Gus Dur terungkap dalam buku itu. Dan selanjutnya adalah prediksi Kiai Said Agil Sirot menjadi Ketua Umum PBNU. Pada suatu kesempatan Gus Dur meminta Kiai Haji Akil menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu beliau meminta Kiai Said membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf Gus Dur sudah mendengkur tertidur dan setelah 5 menit kemudian ia terbangun lalu berkata kepada Kiai Said, sampean nanti akan menjadi ketua PBNU setelah umur 55 tahun. Itu kata Gus Dur. Dan ramalan Gus Dur menjadi kenyataan. Kiai Haji Said Agil Sirot akhirnya terpilih pada Muktamar NU ke-32 di Makassar pada usia 56 tahun. Dan cerita tersebut disampaikan sendiri oleh Kiai Said saat acara tasyakuran sukses Muktamar di BBGB Ansor. Dan untuk yang kelima adalah prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Selanjutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat haul Gus Dur keempat di Cianjur. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Beliau mengucapkan Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda Metro Jaya. Nanti jadi Kapolri, itu kata Sutarman. Dan alhamdulillah apa yang diucapkan Gus Dur terlaksana betul, ujar Sutarman. Karena menurut Sutarman, Gus Dur memang ahli menghibur. Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bermimpi saja ia mengaku tidak pernah. Tapi faktanya tanggal 23 Oktober 2013 Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan untuk yang keenam adalah prediksi Jokowi jadi presiden. Gus Dur juga disebut-sebut pernah memprediksi Joko Widodo menjadi presiden. Padahal saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dan ini adalah kata Husein Syifa, koordinator Gus Durian Jawa Tengah. Saya masih ingat tanggalnya 8 Januari 2006. Gus Dur hadir di Solo dalam acara Demek Sangka Sang Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi. Menurut Husein Syifa, saat itu sebelum orasi Gus Dur dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim. Dan Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai wali kota Solo. Kemudian Husein menambahkan Mbah Lim bertanya sambil bercanda soal Gus Dur yang menjadi presiden lagi. Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi, kalau dia jadi wali kota yang bagus, bahkan juga bisa jadi presiden, terang Husein. Sementara Jokowi hanya senyum-senyum menanggapinya. Dan terbukti sekarang Jokowi sudah menjadi presiden dan bahkan sudah berjalan 2 periode. Dan untuk yang ketujuh, prediksi Ahok jadi gubernur. Gus Dur juga pernah meramalkan jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur kasih semangat ikut kampanye, ujar Ahok di acara. Itu Ahok yang bercerita. Kemudian menurut Ahok, Gus Dur malah menyeloteh bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur, namun menjadi presiden pun bisa. Yang satu ini yang perlu kita tunggu mungkin. Benarkah suatu saat Ahok atau Basuki Cahayapurnama akan benar-benar menjadi presiden Republik Indonesia? Dan alhasil Ahok menduduki posisi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden tahun 2014. Yang kedelapan adalah DPR seperti taman kanak-kanak. Lucu yang ini. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan wakil rakyat dengan lantang Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Jika dilihat keadaan sekarang, banyak memang mengatakan benar. DPR ibarat taman kanak-kanak, mulai dari kegiatan jalan-jalan, cekcok saat dalam sidang, kunjungan kerja ibarat anak TK, dan senang tamasya. Apalagi baru-baru ini ada kejadian pengusiran Sekjen Kemensos yang baru saja terjadi dan itu juga menjadi polemik di masyarakat. Belum lagi rebutan proyek.
seperti anak TK berebut mainan. Walau saat itu banyak anggota DPR yang tersindir, namun banyak pula yang setuju dengan celotehan Gus Dur. Dan untuk selanjutnya adalah skor Piala Dunia. Ketika muda, Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola. Gus Dur muda beberapa kali menulis di majalah dan koran dan menganalisa pada sejumlah pertandingan sepak bola. Dan uniknya, Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brasil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1918, yakni akan berakhir 2-1 untuk Brasil. Walhasil, prediksi sangat tepat sasaran. Brasil memang menang dengan skor sesuai prediksi Gus Dur. Dan untuk yang terakhir adalah prediksi meninggalnya sendiri. Ini merupakan percakapan Gus Dur dengan Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Departemen Kehutanan di era Gus Dur menjadi presiden. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, "Saya titip bangsa ini. Tolong ikuti dan kawal Pansus Senturi DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebuireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Dan tak ayal Kamis kemudian Gus Dur akhirnya benar-benar meninggal sesuai perkataannya kepada Soehardi. Dan pemakamannya pun dihadiri oleh ribuan atau bahkan jutaan orang di sana. Nah, itulah tadi 10 ucapan Gus Dur yang akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Dan sewajarnya kita selalu mengenang jasa-jasa beliau bagi bangsa ini, sembari mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.